Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemui iblis ketika para sahabat sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kediaman seorang sahabat Ansar. Tiba-tiba terdengar panggilan seseorang dari luar rumah. "Wahai penghuni rumah, bolehkah aku masuk? Sebab kalian akan membutuhkanku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian siapa yang memanggil?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Beliau melanjutkan, "Itu iblis laknatullah bersamanya." Umar bin Khattab berkata, "Izinkan aku membunuhnya, wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahannya. "Sabar wahai Umar, bukankah kamu tahu bahwa Allah memberinya kesempatan hingga hari kiamat? Lebih baik bukakan pintu untuknya, sebab dia diperintah Allah untuk ini. Pahamilah yang apa hendak ia katakan dan dengarkan baik-baik." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pintu lalu dibuka, ternyata dia seperti seorang kakek yang cacat satu matanya. Di janggutnya terdapat 7 helai rambut seperti rambut kuda, taringnya terlihat seperti taring babi, bibirnya seperti bibir sapi. Iblis berkata, "Salam untukmu Muhammad, salam untukmu para hadirin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Salam hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk terlaknat, apa keperluanmu?" Iblis menjawab, "Wahai Muhammad, aku datang ke sini bukan atas kemauanku, namun karena aku terpaksa." "Siapa yang memaksamu?" "Malaikat dari utusan Allah telah mendatangiku dan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad. Beritahu Muhammad tentang caramu dalam menggoda manusia. Jawablah dengan jujur semua pertanyaannya. Demi kebesaran Allah, andai kau berdusta satu kali saja, maka Allah akan jadikan dirimu debu yang tertiup angin. Oleh karena itu aku sekarang mendatangimu. Tanyalah apa yang hendak kau tanyakan. Jika aku berdusta, aku akan dicaci oleh setiap musuhku. Tidak ada sesuatu pun yang paling besar menimpaku daripada cacian musuh." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada iblis, "Kalau kau benar jujur, siapakah manusia yang paling kau benci?" Iblis segera menjawab, "Kamu dan orang-orang sepertimu adalah makhluk Allah yang paling aku benci." "Siapa selanjutnya?" "Pemuda yang bertakwa, yang memberikan dirinya mengabdi kepada Allah." "Lalu siapa lagi?" "Orang alim dan wara atau loyal." "Siapa lagi?" "Orang yang selalu bersuci." "Siapa lagi?" "Seorang fakir yang sabar dan tidak pernah mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain." "Apa tanda kesabarannya?" "Wahai Muhammad, jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari, Allah akan memberinya pahala orang-orang yang sabar." "Selanjutnya apa?" "Orang kaya yang bersyukur." "Apa tanda kesyukurannya?" "Ia mengambil kekayaannya dari tempatnya dan mengeluarkannya juga dari tempatnya." "Orang seperti apa Abu Bakar menurutmu?" "Ia tidak pernah menurutiku di masa jahiliyah, apalagi dalam Islam." Umar bin Khattab, "Demi Allah,
Setiap berjumpa dengannya aku pasti kabur. Utsman bin Affan, aku malu pada orang yang malaikat pun malu kepadanya. Ali bin Abi Thalib, aku berharap darinya agar kepalaku selamat dan berharap ia melepaskan aku dan aku melepaskannya. Tetapi ia tak akan mau melakukan itu. Ali bin Abi Thalib selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kau rasakan jika melihat seseorang dari umatku yang hendak sholat? Aku merasa panas dingin dan gemetar. Kenapa? Sebab setiap seorang hamba bersujud satu kali kepada Allah, Allah mengangkat derajatnya 1 derajat. Jika seorang umatku berpuasa, tubuhku terasa terikat hingga ia berbuka. Jika ia berhaji, aku seperti orang gila. Jika ia membaca Al-Quran, aku merasa meleleh laksana timah di atas api. Jika ia bersedekah, itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji. Mengapa bisa begitu? Sebab dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu keberkahan dalam hartanya, hidupnya disukai. Sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dan api neraka, dan segala macam musibah akan terhalau dari dirinya. Apa yang dapat mematahkan pinggangmu? Iblis menjawab, suara kuda perang di jalan Allah. Apa yang dapat melelehkan tubuhmu? Iblis menjawab, taubat orang yang bertaubat. Apa yang dapat membakar hatimu? Istighfar di waktu siang dan malam. Apa yang dapat mencoreng wajahmu? Sedekah yang diam-diam. Apa yang dapat menusuk matamu? Sholat fajar. Apa yang dapat memukul kepalamu? Sholat berjamaah. Apa yang paling mengganggumu? Majelis para ulama. Bagaimana cara makanmu? Dengan tangan kiri dan jariku. Di manakah kau menaungi anak-anakmu di musim panas? Di bawah kuku manusia. Nabi teruskan bertanya, siapa temanmu wahai iblis? Pemakan riba. Siapa sahabatmu? Pezina. Siapa teman tidurmu? Pemabuk. Siapa tamumu? Pencuri. Siapa utusanmu? Tukang sihir. Apa yang membuatmu gembira? Bersumpah dan cerai. Siapa kekasihmu? Orang yang meninggalkan sholat Jumat. Siapa manusia yang paling membahagiakanmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu. Iblis segera menimpali, tidak, tak akan ada kebahagiaan selama aku hidup hingga hari akhir. Bagaimana kau bisa berbahagia dengan umatmu, sementara aku bisa masuk ke dalam aliran darah mereka dan mereka tidak bisa melihatku? Demi yang menciptakan diriku dan memberikanku kesempatan hingga hari akhir, aku akan menyesatkan mereka semua. Baik yang bodoh atau yang pintar, yang bisa membaca dan tidak bisa membaca, yang durjana dan yang soleh, kecuali hamba Allah yang ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, siapa orang yang ikhlas menurutmu? Tidakkah kau tahu wahai Muhammad, bahwa barang siapa yang menyukai emas dan perak, ia bukan orang yang ikhlas. Orang yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja. Jika kau lihat seseorang yang tidak menyukai dinar dan dirham, tidak suka pujian dan sanjungan, aku bisa pastikan bahwa ia orang yang ikhlas. Maka aku meninggalkannya.
Selama seorang hamba masih menyukai harta dan sanjungan dan hatinya selalu terikat dengan kesenangan dunia, ia sangat patuh padaku. Tahukah kamu wahai Muhammad bahwa aku mempunyai 70.000 anak dan setiap anak memiliki 70.000 syaitan. Sebagian ada yang aku tugaskan untuk mengganggu ulama, sebagian untuk mengganggu anak-anak muda, sebagian untuk mengganggu orang-orang tua. Sebagian anak-anakku juga aku tugaskan kepada para zahid. Aku punya anak yang suka mengencingi telinga manusia, sehingga ia tidur pada sholat berjamaah. Tanpanya manusia tidak akan mengantuk pada waktu sholat berjamaah. Aku punya anak yang suka menaburkan sesuatu di mata orang yang sedang mendengarkan ceramah ulama, hingga mereka tertidur dan pahalanya terhapus. Aku punya anak yang senang berada di lidah manusia. Jika seseorang melakukan kebajikan lalu ia beberkan kepada manusia, pahalanya akan terhapus. Pada setiap seorang wanita yang berjalan, anakku dan syaitan duduk di pinggulnya dan pahanya, lalu menghiasinya agar setiap orang memandanginya. Syaitan juga berkata, "Keluarkan tanganmu." Lalu ia mengeluarkan tangannya, lalu syaitan pun menghiasi kukunya. Tahukah kau wahai Muhammad, dusta berasal dari diriku. Akulah makhluk pertama yang berdusta. Pendusta adalah sahabatku. Barang siapa bersumpah dengan berdusta, maka ia kekasihku. Tahukah kau wahai Muhammad, aku bersumpah kepada Adam dan Hawa dengan nama Allah bahwa aku benar-benar menasihatinya. Sumpah dusta adalah kegemaranku. Gibah dan namimah atau adu domba kesenanganku. Kesaksian palsu kegembiraanku. Wahai Muhammad, umatmu ada yang mengulur-ngulur sholat. Setiap ia hendak berdiri untuk sholat, aku bisikan kepadanya, waktu masih lama, kamu masih sibuk. Lalu ia menundanya hingga ia melaksanakan sholat di luar waktu. Maka sholat itu dipukulkan ke mukanya. Jika ia berhasil mengalahkanku, aku biarkan ia sholat. Namun aku bisikan ke telinganya, lihat kiri dan kananmu. Ia pun menoleh. Pada saat itu aku usap dengan tanganku dan kucium keningnya, serta aku katakan, sholatmu tidak sah. Bukankah kamu tahu wahai Muhammad, orang yang banyak menoleh dalam sholatnya akan dipukul. Jika ia sholat sendirian, aku suruh dia untuk bergegas. Ia pun sholat seperti ayam yang mematuk beras. Jika ia berhasil mengalahkanku dan ia sholat berjamaah, aku ikat lehernya dengan tali hingga ia mengangkat kepalanya sebelum imam atau meletakkannya sebelum imam. Kamu tahu bahwa melakukan itu batal sholatnya dan wajahnya akan dirubah menjadi wajah keledai. Jika ia berhasil mengalahkanku, aku tiup hidungnya hingga ia menguap dalam sholat. Jika ia tidak menutup mulutnya dalam ketika ia menguap, setan akan masuk ke dalam dirinya dan membuatnya menjadi tambah serakah dan gila dunia, dan ia pun semakin taat padaku. Kebahagiaan apa untukmu wahai Muhammad, sedang aku memerintahkan orang-orang miskin agar meninggalkan sholat. Aku katakan padanya, kamu tidak wajib sholat. Sholat hanya wajib untuk orang-orang yang berkecukupan dan sehat. Orang sakit dan miskin tidak. Jika kehidupanmu sudah berubah, barulah kau sholat. Dan akhirnya ia pun mati dalam kekafiran. Setelah iblis menjelaskan apa yang ditanyakan Rasulullah, dia pun mohon diizinkan untuk pergi. Sahabatku, kaum muslimin, itulah cara-cara iblis menyesatkan manusia dan menggoda manusia. Maka wajiblah kita untuk memeranginya, bukan menjadi
golongannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.